yang tersayang Anessa, Michiko, Winda, dan seluruh finalis yang terlibat di dalam webinar ini. Terima kasih udah mau bergabung. Tapi sebelumnya, gimana ya? Dari tadi, aku lihat tuh ya, kameranya pada off ya. Ini memang tidak memungkinkan untuk on atau sengaja ditutup-tutup ajanya? Ada yang mau on cam sekarang? Oke. Ya, yang tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Yang nggak memungkinkan nggak apa-apa, cuman tadi aku lihat tuh banyak yang off sewaktu Anessa membawakan materinya. Sudah ya, Let ya? Oke, sebentar ya. Kira-kira screen Kaul kelihatan nggak, Let? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, baik. Sebelumnya, lebih bagus pakai Aul aja ya. Aul mau memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Aulia Andini. Sekarang juga sedang tidak di Pekanbaru. Sekarang ada di Padang, stay sementara di sana, di sini maksudnya. Sedang menjalankan pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, tuh. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut, kita sambung di chat atau japri boleh. Nah, sekarang ini berkesempatan untuk membawakan materi kepercayaan diri, khususnya di depan panggung, karena ini untuk kebutuhan para teman-teman duta juga. Tapi sebelum itu, aku mau nyapa dong gitu. Kalau mau nyapa halo, tapi di on kan mic-nya bisa nggak? Berasa ada orang gitu, berasa ada kehidupan boleh? Halo semuanya, masih ada di sana? Halo Kak. Halo, Kak. Halo Kak. Ya, sepi sekali. Aulia suka keramaian, tetapi ini sepi dari tadi. Halo. Halo Kak. Ya, masih ada. Halo, Kak. Masih ya. Ini suara siapa ini lembut sekali. Oke. Baik, baik. Oke, terima kasih ya antusiasnya teman-teman semua. Oke, Kak Aul mulai. Udah kelihatan nggak, Let? Belum tampil kalau PPT. Belum besar ya? Udah, Let? Belum, Masih Kak. loading gitu, Masih PPT. loading ya? Masih di ini nih, masih di... Mungkin dipindahin dulu ke D, yang apanya nih? Ini kan di E ya, di USB drive. Iya, di dari flash disk nih, Nek. Cek pindahkan dulu ke D. Masih data tabulasi Aulia dari Bang Rizky. Terpapar semua data-data di situ, enggak, Ci? Yuk tesis ya. Sebentar ya, teman-teman ya, biasalah. Ini sudah belum, Nek? Belum share screen. Masih. Tadi sudah ditekan ini. Ulang lagi ya. Oke. Bismillah. Sudah, Nek? Oke, sudah. Oke, sudah. Ini, Nek? Udah nih, udah keluar nih. Tapi Terus belum. nggak mau gede dia.
Coba di main ya. Udah nih, udah duplikat juga, nggak bisa. Slideshow nggak mau ya? Enggak dia. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah ya teman-teman, kelihatan kan? Tuh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak, kelihatan. Nggak apa-apa ya, kecil aja ya. Biasalah. Laptop tua ini. Nggak mau di slideshow dia, nih. Ya udahlah, mungkin dia merajuk. Merajuk. Oke. Kau mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sekarang langsung aja kita ke materi berikutnya, yaitu tentang kepercayaan diri di depan panggung. Oke, teman-teman. Pertama, yang perlu diketahui adalah teman-teman itu percaya diri itu apa gitu. Siapa yang mau bicara duluan? Kecuali kakak-kakak duta yang lama. Menurut teman-teman percaya diri itu apa? Nih kan, kalau ditanyakan pendapat seharusnya percaya. Oke, siapa tuh? Diki, Kak. Diki ya, apa tuh Diki? Kalau menurut Diki sih, Kak, percaya diri adalah ketika kita berperilaku atau mengemukakan pendapat, kita tuh merasa bebas. Oh, aneh baru masuk tuh. Oh, aneh. Oh, udah. Udah lagi nih, Ci. Halo, Aneh. Iya, maaf aku nggak tahu nih. Kalau di Bogornya kalau udah hujan, internetku jelek. Aku matikan kamera ya. Aneh hostnya, Aneh. Iya. Aku nggak bisa record. Oh ya udah. Oke, sambung ke Aneh aja. Iya, ini lagi record nih. Oh ya, Aneh. Sip. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi percaya diri itu sebenarnya kan banyak nih menurut para ahli. Yang nggak mungkin aku bisa hafal semuanya gitu, aku nggak bisa hafal semuanya. Nah, tapi karena teman-teman sudah memberikan jawaban, bisa disimpulkan bahwa percaya diri itu adalah sebuah keyakinan dari diri kita untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, dan kita percaya kepada kemampuan kita bahwa itu dapat berdampak positif kepada orang banyak. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada kemampuan kita, dan kita percaya bahwa itu bisa kita lakukan. Nah, kepercayaan diri lagi itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Dan Kak Aul percaya, semua teman-teman yang ada di sini yang sudah ikut pemilihan duta lingkungan pasti sudah memiliki percaya diri. Walaupun tingkat kepercayaan diri seseorang itu kan pasti beda-beda. Begitu, Lady? Nah, tetapi untuk memberanikan diri masuk ke ajang pemilihan duta lingkungan 2021, pastinya sudah memiliki percaya diri duluan. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada rasa percaya diri, tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan kepada kemampuan, aku bisa mengikuti ini, pasti tidak sampai di sini dan kita tidak ketemu pada malam hari ini. Oke, itu dia kepercayaan diri dan itu berasal dari diri teman-teman. Nah, lalu sebenarnya apa sih ciri-ciri manusia atau orang yang punya kepercayaan diri ini? Nah, ada banyak, tetapi 5 poin yang penting yang bisa kita tangkap bagaimana ciri-ciri orang yang punya kepercayaan diri ini. Nih, teman-teman di sini ada lihat bola lampu. Teman-teman bisa nggak? Siapa yang lagi yang mau ngomong? Kira-kira dari gambar ini apa yang teman-teman tangkap? Dari bola lampu, satu yang menyala. Kira-kira ada sebuah clue nggak? Ada sebuah pesan nggak yang teman-teman dapat sampaikan mengenai ciri-cirinya? Ini salah satunya seperti gambar ini. Ada yang berani menjawab? Oke, ada chat. Berani berbeda. Ya. Selanjutnya ada lagi? Oke, benar. Yang berdiri tegak jadinya bersinar. Hihi, melawak kan? Memang stand up komedi Michiko nih. Iya, benar. Berani berbeda dan berdiri tegak jadinya bersinar. Ya, nggak apa-apa Michi, lucu. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini berdiri lagi kan? Bercahaya karena dia tampil berbeda dan dia berani menampilkan dirinya berbeda. Teman-teman di sini, aku percaya teman-teman punya keunikan masing-masing, kecerikasan masing-masing dari dalam diri teman-teman semua. Tidak takut untuk tampil berbeda di depan orang, tidak takut untuk menjadi berbeda di kalangan masyarakat atau di kalangan luas, karena kita punya keunikan masing-masing. Jadi,
berani tampil berbeda ini merupakan salah satu ciri-ciri manusia yang mempunyai percaya diri yang lebih. Nah, yang kedua, aku mau tanya lagi. Ini ada orang yang melompati jurang ya kali ya. Ini kira-kira yang teman-teman dapat tangkap nih apa kira-kira? Oh, yang berdiri tegak jadinya bersinar. Please, itu aku jawab serius. Oh iya, benar. Yang berdiri tegak jadinya bersinar. Maksud Michiko pasti di sini adalah siapa yang mau berbeda, siapa yang mau menunjukkan percaya dirinya, dia yang bersinar, yang lainnya kan redup, seperti bola lampu yang lain. Oke, makasih Michi. Oh, yang kedua, Monica menjawab berani. Terus ada lagi? Yang lain? Aku berharap ada yang on mic. Aku pingin ramai Zoom nih. Kos aku sepi soalnya. Ada yang berani on mic lagi? Monica nih dari tadi. Ada lagi yang lain? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lagi pemanasan percaya diri. Gambar yang kedua, kita lihat itu ada orang yang berani melompati jurang dari sisi kiri ke sisi kanan. Oke, ini ada chat. Berani. Udah roll. Oke. Nah, yang artinya adalah seseorang yang percaya diri itu salah satu cirinya, dia berani menerima tantangan. Karena ini adalah di forum duta, aku balikin lagi ya, apa-apa aku balikin lagi ke teman-teman Duta Lingkungan 2021. Aku percaya teman-teman yang sudah sampai di sini, pada hari ini, pada kesempatan ini, pasti sudah memikirkan secara matang tantangan apa yang diterima jika mengikuti pemilihan Duta Lingkungan 2021. Sebelumnya pasti teman-teman mempersiapkan diri masing-masing. Dari mulai berkas, dari mulai seleksi wawancara, tertulis, mungkin di pembekalan harus dituntut aktif. Itu artinya teman-teman di sini sudah berani menerima tantangan. Secara tidak sadar adalah kepercayaan diri teman-teman tumbuh di sini. Makanya aku bilang, pribadi aku sendiri banyak berproses di Duta Lingkungan dan aku harap teman-teman di sini bisa berproses juga biar dengan baik, makin bertambah ilmunya. Karena menerima tantangan itu berarti kita berani untuk menerima segala cobaan yang ada, walaupun Monica bilangnya lelah, tetapi itulah yang kita rasakan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke, selanjutnya. Ada gambar apa lagi ya? Oke, be assertive. Nah, asertif di sini adalah salah satu ciri-ciri orang yang punya percaya diri, dia bersikap tegas. Namun, ketika orang lain memberikan pendapatnya, dia tetap menghargai keterbukaan pikirannya. Begitu. Teman-teman di sini, aku yakin ketika dalam sesi berdiskusi dengan teman-teman lainnya, mengeluarkan pendapat, pasti saling mendengarkan satu sama lain. Tidak menjadi orang yang ego, tidak menjadi orang yang terpaut akan pikiran sendiri, namun tetap pada pondasinya masing-masing. Ciri-ciri manusia yang punya rasa percaya diri adalah salah satunya itu menghargai, dapat menghargai apa pendapat yang dikatakan temannya. Oh iya, udah nggak lelah lagi Kak, habis dengerin. Oh iya, ini perjuangan, be assertive. Tetap ngobrol, tetap berbicara tentang apa yang dipresentasikan, namun walaupun tidak ada yang on mic, tidak apa-apa. Nah, begitu. Jadi para duta diharapkan bisa seperti ini. Percaya diri, tegas, ada yang mencoba untuk membuka pikiran lainnya dari audiens lain, dia tetap menerimanya. Oke, selanjutnya. Ada gambar apa lagi? Nih, teman-teman di sini lihat, ada wanita yang punya tangan banyak. Enggak juga, maksudnya di sini adalah wanita yang memegang laptop, ada gawai ya, HP di situ, loop kaca pembesar, lalu ada di situ arloji, seperti mengingatkan kita kepada waktu. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang percaya diri itu, dia mampu mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Nah, di sini aku melihat
Semoga teman-teman dapat pesannya bahwa orang yang percaya diri itu, dia yakin kepada kemampuannya. Artinya, dia berusaha untuk menjadi mandiri. Tidak lekang oleh apa kata orang lain, walaupun dia bisa bersifat asertif, menerima apa pendapat orang lain, namun ketika ia bisa belajar sendiri, yakin kepada kemampuannya, percaya diri akan apa yang dikerjakannya, ia akan bersifat mandiri. Otomatis salah satu ciri-cirinya adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah think positif, yaitu berpikir positif. Balik lagi ke teman-teman duta. Setiap menjalani peran duta ini, berpikirlah positif. Jangan ada yang boleh negatif sesekali, tapi aku harap negatif itu dapat ditepis dengan lebih banyaknya kadar pemikiran positif duta-duta di sini. Ketika menjalankan tugas misalnya, rasa percaya diri duta mungkin bisa hilang karena tidak ada dukungan. Mungkin saja dukungannya sedikit, baik dari internal maupun eksternal, atau dari dalam diri sudah loyo istilahnya. Namun tetap berpikirlah positif. Seperti apa yang dikatakan Kak Anessa, kita tidak tahu hadiah apa yang menanti kita setelah ini, setelah Oke, aman. kita agak-agak terpotong-potong ya. Aman ya, Ne? Aman. Oke. Aku buat Kak, gimana sih? Iya, Ne. Kak, gimana sih, Kak? Kita bisa jadi orang yang positif seperti itu. Sebenarnya nggak ranahku juga ngomongin orang positif, tapi aku hanya berusaha mengajak setiap orang itu bisa berpikiran positif, bisa berpikiran yang baik-baik saja ketika ia tampil mungkin, ketika ia membangun rasa percaya dirinya. Perbanyakin senyum, banyak-banyak senyum, banyak-banyak ceria, semoga aura positifnya keluar juga. Oke, selanjutnya prosesnya. Nah, di sini proses menjadi percaya diri. Jujur, di usia yang 24 tahun ini, aku masih berproses untuk menjadi seorang yang percaya diri, walaupun aku yakin keinsecurean aku, apa insecure-nya? Ketidakpercayaan aku kadang muncul karena melihat orang lain. Dan aku sadar itu sifat alamiahnya manusia. Aku berharap kita sama-sama berproses untuk menjadi seorang yang percaya diri. Di sini ada 5 langkah sederhana. Yang pertama, pengenalan diri. Untuk teman-teman duta setelah ini, coba kenali lagi dirinya di mana. Coba gali lagi potensinya di mana, minatnya di mana, dan apa yang menjadi daya tarik diri itu. Contoh, aku bawa lagi ke program kerja duta lingkungan sebelumnya. Aku bukan orang yang sat, bukan. Aku orang yang mudah ketawa, mudah bercanda. Dan aku kenal untuk program kerja ini aku tidak bisa serius seperti itu. Makanya kita banyak-banyak sharing dengan duta sebelumnya. Aku banyak sharing dengan Michiko, aku banyak berbagi dengan Michiko pada saat itu. Dan Michiko membantu aku untuk mengenal diriku ini, potensinya di mana, minatnya di mana. Aku harap teman-teman duta seperti itu juga. Mau berbagi, mau bertanya, rajin bertanya juga kepada kakak-kakak sebelumnya. Yang kumaksud ini adalah di prokernya. Ketika menjalankan proker, tetapi tidak pada minat dan bakat atau tidak pada daya tarik masing-masing diri kita, itu akan terasa berat, sangat berat. Aku mungkin tidak akan sanggup menjalankan Sahabat Sungai Pekanbaru. Aku tidak sanggup menjalankan Tur Proklim. Aku mungkin tidak akan sanggup menjalankan yang lainnya. Tetapi dengan adanya pengenalan diri, aku merasa percaya diri bahwa aku bisa berdongeng. Aku bisa memainkan boneka di tanganku. Maka oleh karena itu, aku mau menjalankan tugas dongeng lingkungan ini. Dan itu harus aku akui. Nah, itu yang aku maksudkan di sini. Kenali diri. Setelah ini, program kerja yang akan disusun dan dirancang oleh Lady dan teman-teman itu pasti berat. Nggak ada yang ringan. Tapi aku maunya kenali diri dulu. Jika teman-teman punya minat di sini, silahkan buat program kerja yang berhubungan dengan minat teman-teman. Sesuai bidangnya masing-masing dan sesuai bakatnya masing-masing. Yang kedua, adanya kesadaran diri. Percaya diri itu dibutuhkan ketika manusia itu sadar kalau dia percaya dengan kemampuannya. Untuk teman-teman di sini aku mau bertanya, apakah teman-teman di sini punya percaya diri untuk menjalankan proker? Di situ dulu.
atau tiba-tiba meleot semangatnya. Aku nggak apa-apa ya, bahasanya sering slang-slang gitu. Aku nggak bisa bahasa baku, terlalu baku aku nggak bisa. Ada nggak yang merasa, Kak, aku sekarang sudah terpilih menjadi duta lingkungan, tapi aku merasa meleot semangatku, Kak. Tidak sebara, bara api itu tidak sepanas waktu pemilihan. Ada yang seperti itu? Atau, Kak, aku merasa percaya diri hanya di panggung saja. Gimana? Karena aku pikir ini pageant. Belum 100% Kak, jujur. Oke, Monik lagi yang jawab. Yang lainnya ada? Sama Kak. Siapa ini? Lady. Lady kenapa? Karena mungkin belum paham sama belum pandai membagi waktu itu sih Kak. Jadi kayak ada kerjaan program kerja itu masih kayak aduh kok gini gitu. Oh begitu. Tapi jadi kurang, karena rasa percaya diri itu kurang, Let. Ya sama motivasi itu sih, karena mulai kayak kok aku sendiri ya gitu awalnya kan, tapi setelah ada kakak udah bantuin terus ngarahin, jadi lebih semangat sih. Oke, terima kasih Lady jawabannya. Baik, aku sambung. Mau teman-teman duta sadar lagi kalau betul kata Ane lagi, baik-baik ya kata Ane ya, karena Ane tadi udah bahas kupas tuntas nilai-nilai duta lingkungan, aksi dan bukti tadi. Jujur, aku teman-teman di sini juga berproses, di mana tidak ada kata yang sempurna, tidak ada kerja yang sempurna, dibarengi dengan kesalahan, itulah proses alamiah manusia. Tapi aku berharap dengan adanya kesadaran diri, bisa menumbuhkan percaya diri teman-teman bahwa teman-teman bisa menjadi representatif sebagai duta lingkungan, menjadi role model, menjadi contoh, agar teman-teman di sini bisa mencapai targetnya ke audiens yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Yang ketiga ada integritas diri. Nah, di sini aku mau teman-teman itu sadar bahwa dengan kemampuan teman-teman, teman-teman bisa. Gali lagi, pahami lagi, seperti yang di stage nomor 4, di top nomor 4, bahwa teman-teman perlu adanya pemahaman diri yang dalam. Kenal diri, lalu pahami diri teman-teman semua, maka percaya diri itu akan tumbuh. Contohnya, ada sederhana. Contoh sederhana. Tiap orang punya rasa kepercayaan diri yang berbeda. Dan setiap orang itu juga punya cara mengendalikan rasa kepercayaan diri. Dan seseorang itu juga punya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Aku beri contoh diriku sendiri. Aku sering gugup. Di umur 24 tahun juga aku masih sering gugup. Rasanya munafik kalau aku bilang aku nggak pernah gugup. Bahkan di sini pun jadi pembicara pasti aku punya rasa gugup. Tapi hal yang aku lakukan adalah dengan mengurangi rasa gugup itu aku banyak senyum. Dan tentu gimana teman-teman di sini? Tentu pasti punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Dan aku harap teman-teman bisa memahami diri. Jadi ketika ada rasa gugup di panggung, sewaktu teman-teman diundang sebagai pembicara di sebuah acara, teman-teman bisa mengendalikan diri secara emosional teman-teman, tidak ada rasa gugup habis itu. Aku mau tanya lagi, ini aku banyak nanya, karena aku nggak mau diam-diam aja di Zoom. Teman-teman di sini gimana? Ada yang berani berbicara, ada yang berani menyampaikan pendapat, apa yang teman-teman lakukan ketika di panggung, atau terjun ke lapangan, atau dimanapun teman-teman gugup, apa yang teman-teman lakukan? Silakan. Senyum dulu sih Kak kalau gitu. Oh, senyum dulu. Lalu? Senyum baru kayak plus lagi kan bisa ya. Baru ngomong bisa. Ngomong lagi. Yang lainnya? Kalau Wendy sih Kak lebih main jempol kaki sih Kak. Kenapa jempol kakinya? Kalau gugup tuh biasanya kan hilang konsentrasi gitu, jadi kayak memainkan jempol kaki gitu biar tenang gitu Kak. Oh gitu, oke. Ada dari Puspa finalis. Terima kasih ya. Wendy tadi namanya? Iya, Wendy Kak. Oke, Wendy. Terima kasih Wendy dan Lady. Puspa, tarik nafas Kak. Sugestiin diri untuk fokus. Iya, tarik nafas.
Dari Navratilova, kontrol diri dulu, Kak. Bagaimana cara kontrolnya ini? Navratilova? Jadi bermacam-macam ya cara seseorang. Itu makanya tadi balik lagi, pemahaman diri. Ketika seseorang mulai kehilangan rasa percaya diri, hanya diri kita yang tahu bagaimana cara mengembalikan rasa percaya diri itu. Walaupun mungkin di sebagian orang itu sulit, walaupun di sebagian orang itu tidak gampang, tapi itulah manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Hingga timbullah konsentrasi diri. Itu tadi yang kita simpulkan. Dengan mungkin memainkan jempol kaki, tarik nafas, senyuman, lalu ini ada gerak-gerakin anggota tubuh, sejukkan hati, seperti kata Syifa, sejukkan hati, tidak hot hatinya, tidak panas. Nah, itu yang membuat kita kembali konsentrasi. Nah, jadi menjadi proses itu banyak tahapnya. Menjadi proses menjadi percaya diri itu banyak tahapannya. Ada pengenalan diri, kesadaran diri, integritas, pemahaman, lalu kita sampai di tahap konsentrasi, dan lahirlah kepercayaan diri kita. Baik, menurutku duta itu tidak hanya cantik-cantik di panggung. Walaupun itu perlu. Karena apa? Menurut pengalamanku, duta lingkungan bukan hanya di panggung. Turun ke sungai, ambil sampah di sungai mungkin, terus kampanyenya itu ada di sekolah, tidak hanya berdasarkan disajikan panggung untuk para duta. Jadi jangan berharap untuk para duta lingkungan hanya untuk maaf ya kalau aku agak sedikit ini, hanya untuk makeup, pakai bulu mata, pakai eyeliner, and you are on the stage. Enggak seperti itu. Tapi duta lingkungan Kota Pekanbaru harus siap di lapangan dan di panggung, itu menurutku. Oke, kita lanjut. Oke, apa sih manfaat dari rasa percaya diri ini? Aku mau nanya sebelum aku buka slide-nya. Siapa lagi yang mau ngomong? Aku pokoknya mau ramai, aku nggak mau sepi. Ayo. Manfaatnya apa? Aku Iya, teman-teman, langsung aja. Iya. Dari tadi kan udah ditanya-tanya nih. Yang jawab itu mulu gitu. Ayo, siapa Dipilih yang aja, Kak, coba. Dipilih. Oh, boleh dipilih-pilih. Iya. Yang belum ya? Kayaknya orang ini mau dipilih deh. Oh, mau dipilih. Malu-malu gitu. mungkin, Kak. Masih malu-malu. Oh, enggak apa-apa. Masih malu-malu. Aidil Saputra. Masih aktif Aidil Saputra di sini? Tiba-tiba sinyal hilang. Kalau di kelas Zoom seperti itu kan, tiba-tiba hilang, Miss. Gitu. Aidil? Wendy aja contoh, Kak. Gimana, Wendy? Manfaat percaya diri menurut Wendy itu kayak membangun sikap yang lebih bagus gitu, Kak. Iya, terus? Dan ya kita juga lebih positif sih energinya gitu, karena kita udah percaya diri duluan gitu, Kak. Oke, itu lanjut. Makasih ya, Wendy. Oke, ada dari Syifa. Syifa, menurut Syifa, Kak, lebih menghadapi tantangan, Kak? Ya, benar. Nah, benar keduanya. Manfaatnya itu, nih, Kakak buka slide-nya lagi ya. Kita menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan alias tahan banting. Dengan rasa percaya diri ini, kita bisa beradaptasi dengan segala kondisi, dengan segala apa yang terjadi pada saat yang tidak terduga-duga. Yang kedua adalah mampu mengatasi keadaan dengan baik. Nih, seperti ini. Barusan terjadi. Menurutku ini laptop tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi alhamdulillah, teman-teman bisa menerimanya, dan aku pun tidak keberatan dengan share screen seperti ini, setengah-setengah, kecil-kecil, tidak apa-apa. Jadi tetap aja rasa percaya diri, mau screen-nya seperti ini, tapi ya jangan dicontoh seperti ini. Ini kan kesalahan teknis, seperti itu. Ada lagi, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Mungkin saat nanti teman-teman kampanye, pasti ada nih. Ada para penonton nggak tuh?
audiens yang tidak memperhatikan atau cuma celingak-celinguk waktu teman-teman jadi pemateri atau menjadi pembicara di sebuah acara. Teman-teman harus dapat mengambil perhatiannya kembali. Biasanya ini spesialisnya Kak Michiko. Pandai itu. Nah, yang ketiga adalah mengetahui kemampuan diri sendiri. Nah, itu. Ketika kita paham kemampuan kita di mana, ini manfaatnya ya. Kita tahu percaya diri kita tuh sebatas apa, kadarnya tuh seberapa. Itu membuat kita tahu kemampuan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita tahu kelemahan kita itu di mana, apa yang menjadi penghalang, penghadang, kita dapat mencari solusi yang terbaik. Oh, aku nggak bisa loh seperti ini saat berbicara. Oh, aku seperti ini. Itu manfaatnya. Kita bisa beradaptasi, kita bisa mengendalikan, karena kita tahu kemampuan diri kita tuh sampai mana. Nah, lanjut. Memandang semua hal secara optimis. Itu tadi balik. Lagi ke pikiran positif. Dengan ada rasanya percaya diri, apapun yang teman-teman lakukan nanti, baik di panggung, mau di lapangan, teman-teman memandang hal itu optimis. Tidak ada hal-hal negatif yang ada di pikiran teman-teman semua. Nantinya, waktu teman-teman menjalankan program kerja, akan ada banyak sekali tantangan, banyak sekali hal rintangan membuat teman-teman menurun rasa optimisnya. Pesimis ketika. Mungkin teman-teman merasa, tidak ada yang mendengarkanku, bahkan teman-teman segrupku aja tidak ada yang merespon. Pasti seperti itu. Namun, di sini adalah tingkatkanlah rasa percaya diri teman-teman. Nggak apa-apa, mau dibilang suka ribut di grup, suka apa ya, suka ini ngecat, tapi asalkan itu ranahnya positif, seperti Lady mungkin ya, aku langsung aja. Lady mungkin sering di grup tidak di respon mungkin seperti itu, tapi tetap optimis Lady. Mereka tetap membaca. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah mampu mengontrol emosi dengan baik. Dengan adanya rasa percaya diri, aku yakin kita semua dapat mengontrol emosi dengan baik. Ketika kita mengalami ketidaknyamanan saat ada waktu-waktu tertentu, waktu kita menjalankan tugas, khususnya untuk para duta, tapi dengan mood yang sedang tidak baik, atau keadaan kita tidak baik, ada masalah-masalah yang kita alami sebelum ini, semoga dengan rasa percaya diri kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kalimat, namun kita bisa mengontrol emosi dengan baik. Oke. Di sini kelihatan. Ada dua gambar berdampingan. Teman-teman tahu nggak nih, yang pakai jas hitam ini siapa? Yang jas hitam yang lagi rame-rame. Yang rame-rame tahu nggak? BTS. Oh, BTS. Tahu. Jimin, Kak. Ada yang nggak tahu? Jimin. Iya benar, Jimin. RM, iya. Ada yang sama V nggak? Ada yang biasnya V nggak? V dan Jin. Oh, V dan Jin. Oke. Kalau RM siapa tuh? Kayaknya Michiko nih. Luna Maya suka RM. Oh, Luna Maya suka RM. Nah, ini ada dua gambar yang jas hitam banyak-banyak ini memang menggoda sepertinya. Apalagi CV. Oh, CV. Oke. Nah, di sini ada dua gambar yang berbeda. Abang-abang ganteng yang lagi megang kacamata dan mengusap dahi, sepertinya itu lagi mengusap keringat. Ini teman-teman bisa nggak deskripsikan dua gambar berbeda ini? Ini adalah yang di kiri gambar ini adalah orang yang tidak memiliki rasa percaya dirinya ketika dia di depan, baik di podium, di panggung, di manalah gitu. Sedangkan gambar yang di sisi kanan, ini kira-kira ada yang tahu nggak sedang apa nih? Atau dalam acara apa? Pasti ngikutin. UN kalau nggak salah Kak. Iya. Apa gimana? Apa, Mon? Iya kan, sama UN. Iya benar, PBB. Nah, ini terlihat dua gambar yang perbedaannya signifikan nih. Yang satu, dia dengan lantangnya maju semuanya. Ya sih rame-rame main kroyok, tapi nggak apa-apa, yang penting maju nih, maju. Nah, rasa percaya diri ini ada dua yang berbeda. Yang pertama, bahasa seseorang yang tidak memiliki percaya diri itu adalah, aduh aku nggak bisa, aduh ini pasti nggak bisa, aduh ini aku
nggak bisa dipaksa gini nih, aku nggak bisa nih. Ada kalimat-kalimat yang mendorong dan mendoktrin diri sendiri untuk nggak bisa. Sedangkan yang di kanan adalah bahasa orang yang suka percaya diri itu adalah, oh, aku bisa. Oh iya dong, jelas aku bisa. Mungkin kalau kita bawa ke masalah wanita-wanita nih, maaf ya yang para pria tolong ya. Sering nggak merasa insecure sama, maaf, sama muka, sama tubuh atau apa? Pernah? Pernah. Apalagi, oh ini jadi duta, sering di panggung. Nanti aku kalau nggak cantik, nggak duta gitu. Nggak dibilang duta, ada nggak seperti itu merasa? Ada? Ada, pasti ada. Aku juga pernah seperti itu. Nah, tapi yang aku mau tekankan adalah, percaya diri bukan hanya datang dari kecantikan seseorang. Kepercayaan diri bukan hanya datang dari moleknya seseorang, pandai bersoleknya seseorang, enggak. Namun kepercayaan diri dapat teman-teman bangun dari pikiran. Pikiran teman-teman. Kalau teman-teman berpikir teman-teman di sini bisa, teman-teman bisa membawakan ini, teman-teman bisa menyampaikan pesan yang ingin teman-teman sampaikan, dan teman-teman pikir, wah aku bagus kok, aku good looking kok, aku cantik kok. Teman-teman cantik pada saat itu tuh teman-teman pasti cantik. Tapi kalau teman-teman di sini saja mau maju ke depan, aduh enggak lah, aku enggak cantik, aduh aku enggak tahu mau ngomong apa, itu akan mendoktrin teman-teman untuk hal negatif. Seperti itu. Jadi aku harap teman-teman suka sama V. Maksud aku, enggak, bukan suka sama V. Maksud aku menyukai diri sendiri, bukan V. RM soalnya ganteng juga, dan pinter. Oke, lanjut ya. Nih, bagaimana sih Kak membangun rasa percaya diri? Ini aku sama-sama berproses ya, bukan sok tahu. Aku sama-sama aja belajar di sini. Karena aku kadang juga kehilangan, tapi aku coba membangkitkan lagi. Nah, ada di sini 6 pilar untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama, Tuhan. Kenapa aku letakin yang menciptakan itu pertama? Karena kita diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang sebaik-baiknya, Tuhan pasti nggak salah pilih gitu. Tuhan pasti nggak salah memberi. Benar? Benar? Benar. Yang kedua, hidup mandiri. Jika kita selalu atau hampir setiap kegiatan atau setiap yang kita lakukan itu, ini aku gimana? Aku gini loh, aku mau minta bantuan kamu dong. Bukannya aku bilang kita nggak bisa minta bantuan ya, aku tahu manusia itu makhluk sosial, kita tahu semua itu. Namun ketika kita ingin membangun rasa percaya diri, hidup mandiri adalah salah satu jalannya. Ketika kita percaya menjalankan secara pribadi, kita yakin dengan kemampuan kita bisa. Oke, yang ketiga adalah keunggulan dan ilmu. Oke, so itu typo ya, keunggulan dan ilmu. Rasa percaya diri timbul dengan ilmu juga. Kita bangun dengan ilmu. Ketika teman-teman di sini mau menyampaikan materi, ketika teman-teman jadi pembicara atau teman-teman ada program kerja lalu diundang untuk ya sebagai itu, teman-teman harus mempersiapkan diri dulu. Aku berbicara di sini, aku belajar dulu, aku nggak mau ngasal. Nah, begitu juga yang aku harapkan dengan teman-teman dan yang semualah di sini. Ketika kita memiliki isi untuk dibicarakan, tentu kita memiliki rasa percaya diri yang lebih. Namun ketika kita tidak punya rencana, tidak punya planning untuk apa yang mau disampaikan, mungkin teman-teman akan kurang rasa percaya dirinya seperti itu. Apalagi duta-duta sering ya, kalau semasa tugas diundang untuk menjadi pembicara ini, lalu menyampaikan ide-idenya, tapi teman-teman nggak belajar dulu, mungkin akan ke sana-sana aja putar-putarannya kalimat ini tuh. Lanjut, realistis. Tipe lagi aku nih. Nah, yang membangun rasa percaya diri itu adalah realistis. Kita realistis saja dengan kemampuan kita. Seperti yang tadi, kita harus tahu kadarnya di mana, kita harus tahu batas kemampuan kita di mana. Oleh karena itu, ketika kita tahu, kita bisa mengontrol, mengendalikan, dan beradaptasi dengan kemampuan kita. Yang kelima, asertif. Balik lagi yang seperti yang di sebelumnya. Kita bisa menerima pendapat orang lain, namun kita tetap pada pondasi apa yang kita ingin sampaikan, namun kita tetap tidak menutup pintu pikiran kita menerima ide-ide dari orang lain. Yang keenam, bahasa tubuh dan penampilan. Mungkin aku agak di nomor 6 ini ya. Gini,
ketika seorang duta ingin tampil di depan panggung, ingin tampil di depan umum, aku harapkan untuk kita semua, teman-teman duta, sama-sama belajar nih. Belajar untuk berpenampilan yang menarik menurutku. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pembicara, ketika kita dipercayakan untuk mengisi sebuah acara, tentu semua mata tertuju pada kita. Gitu. Menurutku adalah ketika kita bisa berpenampilan yang eye-catching, tidak harus, aku nggak sebut di sini menor-menor, enggak ya, tapi yang rapi, yang sesuai, yang menarik, maka mata akan tertuju pada kita, dan seharusnya memang semua mata tertuju pada kita gitu. Jangan sampai audiens yang melihat kita itu tidak merasa tertarik atau merasa bosan. Oh, udah gitu. Nah, seperti itu. Jadi penting bagi teman duta sekarang ini, teman duta sudah ada kelas kecantikan kemarin dibekali dari DLHK, teman-teman sudah paham bagaimana caranya berias dan segala macam, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman, percayalah. Sedikit demi sedikit mengalir, oh ya aku sudah siap, aku sudah berpakaian yang bagus, sudah berpakaian yang rapi, yang sopan, dan aku tidak polos-polos aja gitu maksud aku. Aku harap teman-teman duta sini mengerti maksud aku yang mana. Oke, di sini udah mau penutup nih. 6 langkah sederhana. Sering latihan dalam hal apapun, ini udah sering dibahas sama kelas-kelas mungkin kelas bicara publik gitu kan. Yang kedua, berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Iya, berani aja. Makanya kalau misalnya aku nanya pendapat, nggak apa-apa di on mic, hidupkan mic-nya gitu. Mau dengar suara-suaranya, aku kan lihat wajah aja nggak bisa nih sekarang, banyak yang off, banyak yang mematikan kameranya, tidak bisa. Ya, setidaknya bisa mendengarkan suara-suara teman-teman di sini kan alhamdulillah. Yang ketiga, buatlah daftar keberhasilan. Ini bukan sombong ya, nggak ria nih. Kalau buatlah daftar keberhasilan adalah ketika kita bersyukur. Aku maknanya di sini bersyukur. Untuk membangun sebuah rasa kepercayaan diri dengan langkah yang buatlah daftar keberhasilan ini, teman-teman bisa memupuk itu. Kenapa? Karena ketika teman-teman tahu, ketika teman-teman sadar, oh aku sudah mengerjakan ini, dan aku sudah bisa mencapai target ini, teman-teman akan lebih memiliki rasa percaya diri. Kak, gimana kalau aku ada gagal? Gak apa-apa, gagal ya gagal, itu kan motivasi juga. Oh, kalau aku gagal di sini, aku akan kejar di sini, seperti itu. Bersikap selalu optimis, pasti. Jangan ada pesimis, itu tadi balik ke pikirannya positif kalau mau rasa percaya dirinya bertambah. Jangan putus asa jika gagal, ya benar. Teman-teman pasti di sini tahu. Di sini semua pemenang menurut aku. Tidak ada juara 1, 2, 3, atribut, enggak. Semuanya adalah pemenang. Teman-teman sudah sampai di sini itu semua pemenang. Yang terakhir adalah menerima masukan yang baik. Di sini adalah yang tadi itu, menurunkan ego. Teman-teman boleh berpendapat, teman-teman boleh menyampaikan gagasan teman-teman semuanya, tetapi jika ada masukan-masukan seperti yang akhir-akhir ini kita lakukan di obrolan grup, bersama yang duta utama ya kemarin. Jika ada masukan dari kakak-kakaknya, ya mohon legowo diterima, karena itu demi kebaikan, seperti itu. Oke. Ini gambar-gambar aja. Oke, yang mau aku sampaikan adalah di sini kesimpulannya. Teman-teman tetap memupuk rasa percaya diri dengan apa? Dengan menggali potensi, minat, bakat, dan teman-teman menjual itu. Teman-teman tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat keren, untuk terlihat wah, tidak. Tapi kalau teman-teman punya idola, oh aku mengidolakan kakak ini, silahkan. Itu menjadi contoh. Tapi tidak dengan imitasi dia, mengimitasi seseorang tidak usah. Karena teman-teman diciptakan, dilahirkan, diberikan sama Allah tuh dengan keunikan, ciri khas masing-masing. Tidak perlu untuk meniru seseorang agar teman-teman bisa menjadi diri orang lain yang begini, enggak. Tapi tetaplah dengan keunikan teman-teman masing-masing, sehingga jika teman-teman sudah percaya dengan kemampuan diri, insya Allah percaya diri itu datang dengan sendirinya. Nah, ketika teman-teman membawakannya dengan santai, maka teman-teman akan diberikan hadiah-hadiah yang tidak terkira sebelumnya. Mungkin teman-teman
mengabdi seperti ini, tahun depannya ada pahala, ada hadiah, ada atau apa, kita tidak tahu. Begitu, teman-teman. Nah, yang mau aku sampaikan, untuk terakhir ada lagi. Tidak perlu takut untuk menjadi berbeda. Tidak perlu takut untuk menjadi tidak biasa. Tetap di ranahnya masing-masing, tetap percaya bahwa teman-teman bisa dengan cara diri teman-teman. Tapi, aku mau saran, kalau teman-teman lebih mau jago di public speaking-nya, mau lebih jago di depan layar, mau jago di lapangan, mau jago depan panggung, teman-teman bisa, ini nggak iklan ya, aku cuma nyaranin emang di bagus. Teman-teman bisa konsul di MF Communication. Itu teman-teman bisa latihan di situ. Aku belum pernah ke sana, tapi aku udah pernah konsultasi sama ownernya, sama foundernya, sorry. Aku udah pernah konsultasi sama foundernya. Jadi teman-teman bisa di situ mau sharing, mau berbagi ilmu, mau tanya-tanya, tapi teman-teman ikut kelas di sana, oke? Itu aja dari aku. Semoga kita sehat selalu, bisa menjalankan prokernya, teman-teman seluruh Duta Lingkungan 2021. Tetap kompak, jangan ada lagi sendiri-sendiri, masing-masing. Aku harap semuanya dengan rasa percaya diri dan keunikan masing-masing bisa memberikan yang terbaik untuk Duta Lingkungan Kota Pekanbaru. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau aku ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak Aul. Iya, sama-sama. Aku balikin ke Lady ya. Terima kasih banyak kepada Kak Auliani ini atas inspirasinya, pengalamannya, dan ilmunya mengenai kepercayaan diri di depan panggung. Langsung saja nih kita